Salam sahabat yang diberkati Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema identitas baru. Kita mempunyai identitas baru. Kita bukan pecundang tapi kita pemenang. Kita bukan orang yang pesakitan tapi kita orang yang kuat, yang prima kesehatan kita. Kita belajar bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya, Tuhan beri identitas baru. Tuhan beri posisi, beri jabatan, beri predikat baru dalam kehidupan kita. Yang pertama, identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah bangsa yang terpilih. Ini ada kesetaraan dengan Kristus. Di dalam ayat 4 dikatakan Kristus adalah batu penjuru yang terpilih. Di dalam ayat 6, dalam 1 Petrus pasal 2 ini dikatakan kamu adalah batu kehidupan yang dipilih. Kemudian ayat 9 tadi kita baca, kamu adalah bangsa yang terpilih. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, diberi kesetaraan dengan Kristus, diberi kesamaan dengan Kristus. Kita punya kuasa yang sama, kita punya kekuatan yang sama. Karena Kristus yang batu penjuru itu, yang terpilih, sama-sama terpilih dengan kita, ada dalam kehidupan kita. Identitas kita yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Kemudian yang kedua dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Dalam imamat yang rajani ini kita menemukan dua identitas. Yang pertama sebagai imam. Kita harus ngerti di sini sebagai imam, Kristus juga imam besar. Tuhan berikan kuasa kita sebagai imam. Kuasa untuk memberitakan berita-berita firman kepada orang lain. Kuasa untuk mendatangkan dan membuat mujizat seperti Yesus sebagai imam yang besar. Kuasa untuk menyatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus diampuni dosanya. Ada kuasa untuk mendatangkan mujizat. Ada kuasa dalam perkataan imam. Kita belajar misalnya seperti pada waktu Yosua harus memimpin bangsa Israel sesudah Musa meninggal. Yosua harus nyebrang sungai Yordan. Para imam dan tabut itu jalan lebih dulu. Air Yordan waktu itu sedang pasang. Sehingga sangat tinggi arusnya. Semakin ke dalam, semakin tinggi. Semakin ke tengah, semakin dalam. Semakin tinggi airnya. Tetapi para imam itu masuk. Dan Yosua terus berkata, terus masuk. Sampai kedalaman yang sungguh-sungguh dalam. Dan saat mereka masuk para imam itu, ternyata air sungai Yordan tersibak. Dan para imam dan seluruh bangsa Israel bisa masuk menyeberangi di tanah yang kering antara air dan air. Sungai Yordan bisa menjadi pagar kanan dan kiri. Sama, posisi kita imam. Kita bisa menyibakkan semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menyibakkan semua rintangan yang menyebabkan kita tidak bisa maju ke depan untuk meraih visi dan misi Tuhan, untuk meraih mimpi kita. Sibakkan. Kita punya kuasa untuk menyibakkan semuanya itu karena kita punya posisi punya identitas sebagai imam. Yang ketiga, dikatakan imamat yang rajani. Kita punya identitas, punya posisi, punya kedudukan sebagai raja. Raja berkuasa atas perkataannya, apapun yang dikatakan raja. Semua bawahannya akan mengikutinya, akan berkata, siap raja, saya akan melakukannya. Kita punya kuasa perkataan. Kita bisa menciptakan kehidupan kita dengan perkataan kita. Kita bisa memerintahkan sakit penyakit keluar dari kehidupan kita. Kita bisa menyelesaikan segala kehidupan kita dengan perkataan kita. Isi kehidupan kita dengan firman. Sehingga perkataan kita adalah perkataan firman. Perkataan seorang raja. Raja berkata keluar, mereka keluar. Raja berkata datang, datang. Mari, apa yang perlu kita keluarkan dari kehidupan kita? Penyakit kita, kemiskinan kita, kebangkrutan atau kegagalan kita. Mari kita panggil keberhasilan. Mari kita panggil dengan perkataan kita, kekuatan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan. Yang keempat, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, kita adalah imam
Yang ketiga, kita adalah raja, imam yang penuh kuasa, raja yang kuasa dalam perkataannya. Sekarang yang keempat, kita adalah bangsa yang kudus. Nyatakan kekudusan kita kepada dunia ini, bahwa kita sudah dibawa keluar dari dunia, disisihkan dari dunia yang tidak kudus ini, yang tidak suci ini, dijadikan bangsa yang kudus, dijadikan orang-orang yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kelima dikatakan umat kepunyaan Allah, kita kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah adalah kepunyaan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita adalah bangsa yang terpilih, punya kesetaraan dengan Kristus sebagai batu penjuru yang terpilih. Yang kedua, kita adalah imam, punya kuasa untuk mendatangkan mujizat, menyibakkan semua masalah dan rintangan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa jalan maju, meraih visi Tuhan, meraih mimpi-mimpi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita adalah raja. Yang ketiga, raja ada kuasa dalam perkataan kita. Mari kita ciptakan kehidupan kita, ciptakan kehidupan Anda yang baik dengan perkataan yang baik, dengan firman yang ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita adalah bangsa yang kudus. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita orang yang tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa kompromi dengan ketidakkudusan, dengan dosa yang ada di dunia ini. Yang kelima, kita adalah umat kepunyaan Allah. Anda harus ngerti, kepunyaan Allah adalah kepunyaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.